Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kota Baru beserta seluruh pengurus, yang saya hormati Bapak dan Ibu para narasumber serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama, saya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru memberikan apresiasi kepada pengurus IGI yang telah melaksanakan kegiatan webinar ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia untuk memberikan ilmu dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kota Baru, khususnya untuk Bapak dan Ibu guru yang saat ini mengikuti webinar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tentunya sangat relevan sekali dalam rangka kita sama-sama menghadapi perubahan pendekatan pendidikan, perubahan zaman, tantangan, dan kondisi yang terus-menerus berubah, yang tentu akan diperlukan suatu kemampuan dari kita semua, khususnya Bapak dan Ibu guru, untuk menyesuaikan kondisi tersebut dengan program-program yang terbaru. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga saya meminta kepada seluruh peserta untuk aktif mengikuti kegiatan ini, dan bila mana ada hal-hal yang masih belum dipahami ataupun belum jelas, agar langsung berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu narasumber. Karena saya melihat dari narasumber yang ada ini, mereka semua merupakan orang-orang yang sudah mumpuni dan juga telah mengikuti berbagai macam diklat, sehingga mereka mampu mencapai level-level yang sudah ditentukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah laporan dari Ketua Pelaksana kegiatan hari ini, yaitu Ketua IGI Kabupaten Kota Baru, Bapak Dian Mardika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, Bapak Haji Selamat Riyadi SPD MED. Yang terhormat para trainer kegiatan webinar pada kali ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk terus mengupgrade pengetahuan kita berwawasan berhubungan dengan kemampuan pedagogis guru. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Perlu kami sampaikan pertama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kota Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru, khususnya Bapak Kadisdikbud, yang selalu mendukung dan memotivasi para guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kepada para trainer, Bapak Taufik Junaidi, beliau SRB 2022, sekaligus Google Master Trainer, dan banyak sekali kemampuan beliau. Terima kasih juga kepada Bapak Wadri, selaku Quizzes Trainer. Kemudian beliau juga seorang Google Certified Trainer yang menjadi kebanggaan Kalsel bahkan. Terima kasih atas bantuan segala fasilitas termasuk link Zoom dari Quizzes Community ini. Kemudian Bapak Hairullah, beliau adalah mentor nasional Sagu Sablok, satu guru satu blog, di mana di dalam kegiatan kita kali ini kita akan memanfaatkan blog, Google Site, dan Canva nanti untuk kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, yaitu Project Profil Pancasila. Dan ada beberapa rekan-rekan dari calon guru penggerak yang akan memanfaatkannya untuk membuat portofolio digital. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang bisa memanfaatkan Google Site
maupun blog untuk membuat portofolio sekolahnya secara digital sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, the last but not the least, Bu Masrufa, Sri Kandi kita di Kota Baru. Beliau adalah SRP juga, beliau adalah mentor nasional Canva. Nanti kita belajar bagaimana membuat proyek-proyek menggunakan Canva secara umum. Di sini saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir di waktu istirahat, tapi berkenan untuk terus belajar dan mengupgrade pengetahuannya. Terima kasih sekali lagi. Dapat saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, kegiatan kita kali ini diikuti oleh 145 orang guru yang sudah mendaftarkan diri, tapi kebetulan ada 99 yang baru masuk di room. Mudah-mudahan nanti akan bertambah untuk mengikuti kegiatan dengan para trainer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada nanti kendala-kendala atau hal-hal yang kurang berkenan selama pelatihan ini. Karena pelatihan ini webinar sekilas dasar. Nanti bisa kami lanjutkan, rencana nanti akan ada lanjutan yang lebih intensif seperti Google Site maupun Blogger untuk menjadikan lebih premium. Kita menjadikan Canva lebih mendalam, itu insya Allah rencananya nanti pada Hari Guru Nasional, sekaligus nanti tanggal 25 Hari Guru Nasional dan tanggal 26 adalah Hari Ulang Tahun Ikatan Guru Indonesia. Mungkin hanya itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dian sebagai Ketua Penyelenggara. Mungkin mohon izin kepada Bapak Slamet untuk membuka kegiatan ini secara resmi, mungkin simbolis saja Bapak. Baik Bapak dan Ibu semua, para peserta, panitia, dan narasumber, mari sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon izin kita foto bersama dulu Bapak. Untuk kegiatan hari ini. Foto bersama. Ada 5 slide. Ya, slide pertama sudah saya simpan sebentar. Yang kedua bisa di-on-kan dulu kamera Bapak Ibu. Oke, slide 2, luar biasa, lumayan banyak Bapak Ibu peserta kali ini. Mungkin tidak hanya dari Kalimantan Selatan, bisa dari luar daerah. Tadi ada yang menyapa dari Purwasari. Luar biasa kegiatan kita hari ini. Slide 3. Slide 4. Slide terakhir, Bapak Ibu. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Bapak
kepala dinas mungkin ya berkesibukan. Jika berkesibukan di luar bisa Bapak meninggalkan room ini. Terima kasih telah berhadir di kegiatan dan membuka acara hari ini secara resmi. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, Bapak Ibu. Saya sapa dulu nih Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Pagi. Baik, luar biasa. Bisa disapa dari mana saja sih nih Bapak Ibu? Saya mau lihat chatnya tadi ada yang menyapa dari luar daerah nih, yang dari Kota Baru harus lebih semangat nih ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa diketik di kolom chatnya dari mana saja Bapak Ibu. Ada Karawang, Purwasari, Karawang, luar biasa. Kepulauan Meranti, Riau, wah luar biasa. Ada dari Barito Kuala, Bapak. Semangat pagi ya, tidak ada siang hari ini ya, selalu semangat pagi untuk mengawali kegiatan hari ini. Nah, saya mau membuka nih sedikit basa-basi, ada pantun nih Bapak Ibu nih. Wah, ada tari Tuluk Aru, ada Pamukan Selatan. Bapak Ibu ada pantun dari saya nih ya. Belajar sedikit-sedikit nih. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, semangat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Satu aja pantun dari saya. Tadi sebelumnya sudah dipaparkan oleh Ketua IGI Kabupaten Kota Baru bahwa acara ini tidak hanya berhenti pada hari ini, namun nanti puncaknya juga ada pada tanggal 25 November, memperingati Hari Guru Nasional. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, pada kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Mengajar, ada 4 narasumber yang akan mengisi pada hari ini. Nah, yang pertama nanti akan diisi oleh Bapak Taufik Junaidi, yang kedua dari saya, yang ketiga dari Pak Hairullah, dan yang terakhir dari Pak Kuadri Hasul. Nah, baiklah, untuk materi pertama disampaikan oleh Bapak Taufik Junaidi. Nah, beliau ini luar biasa penggiat pendidik dari Kota Baru, Bapak Ibu. Beliau juga seorang pengurus di kepengurusan IGI Kabupaten Kota Baru serta CDP ya, Pak Taufik ya sekarang. Dan ini berbarengan dengan Sahabat Rumah Belajar tahun 2022. Semoga nanti Pak Taufik bisa maju ke Duta Rumah Belajar 2022. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung mempersilahkan ke room untuk Bapak Taufik, dipersilahkan. Cek. Bagaimana suara Bu? Terdengar? Terdengar merdu Bapak, silahkan. Kalau merdu berarti perempuan nih. Mantap. Sebelum mulai, saya ingin membalas pantun nih dari Ibu Mas Rupah. Sebenarnya tidak siap. Mantap Ya. nih. Pantun sedikit, tali asih kena asah. Terima kasih Bu Mas Rupah. Iya. Luar biasa, sangat simpel dan padat. Iya. Terima kasih Sukanya simpel, padat, dan terukur, Bu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, Bapak Ibu hidupkan saja mikrofonnya. Nggak usah perlu khawatir. Saya suka kita itu lebih interaktif, sama-sama ada komunikasi. Sepanjang itu kita mendapatkan positif yang baik ya. Gak apa-apa, hidupkan saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dari IGI Kabupaten Kota Baru yang sudah mengajak saya berkolaborasi di sini ya, berbagi. Kemudian juga Pak Selamat Riyadi selaku Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru yang sudah hadir pada hari ini di siang ini bersama-sama kita dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqta wa ma takhluqu wa ma ahatu bi ilmuka wal afadzalika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Izin Bapak Ibu perkenalkan diri, nama saya Taufik Junaidi. Izin share screen dulu ya. Biar lebih Silahkan enak. Bapak. Cara transfer juga ada Bapak, Pak. Share screen dan transfer juga ada. Transfer apa nih? Bisa terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, nama saya Taufik Junaidi, Bapak Ibu. Saat ini mengajar di SD Negeri 1 Hilir Muara, Kecamatan Pulau Cigam, Kabupaten Kota Baru. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Mas Rupa, saat ini saya juga tergabung dengan Google Certificate Educator Level 2 dan juga SRB Kalimantan Selatan tahun 2022. Sebenarnya sama juga dengan Ibu Mas Rupa ya. Ibu Mas Rupa ini juga beliau SRB tahun 2021. Beliau lebih senior dari saya. Mungkin ada yang bertanya, itu apa ya Pak? Ya, jadi SRB itu Bapak Ibu adalah kependekan dari Sahabat Rumah Belajar. Yang mana kegiatan SRB ini kami peroleh ketika mengikuti namanya kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin, di mana kegiatan ini dilaksanakan selama sebanyak 4 level ya, mulai dari level 1 literasi numerasi mengenai TIK, yang kedua level kedua mengenai implementasi, level ketiga masuk ke kreasi, dan terakhir level keempat adalah kolaborasi dan berbagi. Nah, kami ulun saya sama dengan Ibu Mas Rupa saat ini di posisi berbagi, yaitu di level 4. Untuk masuk SRB pun dari level 4 itu dipilih lagi 30 orang Bapak Ibu per provinsi. Jadi yang disebut SRB ini adalah yang 30 orang tadi. Kemudian nanti setelah 30 orang diambil lagi 5 orang dan diseleksi lagi hingga 1 orang yang terpilih menjadi duta rumah belajar. Itu istilah yang tahun kemarin ya. Tapi tahun ini istilahnya berubah jadi duta teknologi Bapak Ibu. Luar biasa, duta teknologi. Iya. Keren-keren. Lebih luas nih Bu Mas Rupa. Kemarin kan duta rumah belajar cakupannya khusus rumah belajar rumah nih. Belajar. Saat ini duta teknologi. Teknologi ini terlalu luas sebenarnya. Semua teknologi harus dikuasai. Sepertinya ini. Tapi saya tidak ragu dengan Bapak Ibu yang guru hebat di sini. Semuanya sebenarnya duta teknologi di sini. Bagi kami itu hanya istilah saja yang disematkan, kebetulan kami yang mengikuti kegiatan. Seandainya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan, mungkin sebenarnya Bapak Ibu yang lebih dulu, terutama yang senior-senior nih, seperti saya lihat nih ada dari SD Teluk Aru ya nih, Bapak Abdullah, kemudian ada lagi Bapak Ibrahim tadi. Beliau nih guru-guru saya nih. Seandainya beliau nih yang sebenarnya waktu saat muda yang lebih menguasai teknologi sebenarnya dibandingkan kami. Kami ini adalah orang-orang yang apa istilahnya kalau bahasa Banjar itu tedudi lahir. Lahirnya Dudi apa namanya lebih terlambat lahir Kak Pak. Terlambat lahir dari Bapak Ibu. Jadi pengetahuan untuk teknologi sesuai update yang saat ini mungkin. Izin bertanya Bapak Ibu Mas Rupa, waktu saya hingga jam berapa ini? 2:30 ya? Ini sudah ini masih 14.23 dan 30 menit, mungkin masih banyak tersisa Pak. Iya, karena materi pada hari ini ada 4 materi ya. Yang materi inti sebenarnya adalah Google Site, kemudian juga pembuatan blog sama Canva. Ketiganya itu berkaitan. Kalau saya di sini sebagai pengantar, kebetulan juga berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, mungkin apa hubungannya sih dengan rumah belajar dengan implementasi kurikulum Merdeka? Saya ingin tampilkan sedikit
tulisan ini. Jadi saya ingin mengutip dari websitenya ditpsd.kemdikbud.go.id. Terlihat ya Bapak Ibu? Bisa terlihat? Terlihat, Pak. Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler ya Bapak Ibu. Artinya di dalam kelas yang pada pembelajaran yang beragam. Nah, yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah konten ya. Nah, konten. Jadi penekanannya pada saat ini kurikulum merdeka itu lebih bagaimana mendalami materi itu lebih mendalam ya konsepnya itu. Jadi berbeda dengan kurikulum yang lalu di mana seperti kurikulum ke-13 kita mungkin sama-sama merasakan ya bahwa terlalu harus dituntut selesai dengan beberapa materi yang sudah tersedia, misalnya mulai dari tema 1, tema 2, tema 3 kan. Nah, tapi di kurikulum merdeka bagaimana anak-anak itu benar-benar merdeka dalam mempelajari materinya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kita menghadirkan di dalam kelas itu, menghadirkan pembelajaran yang benar-benar merdeka yang dirasakan oleh anak-anak kita. Karena selama ini mungkin saya jujur saja, mungkin dan saya pribadi pun kalau di kelas, terkadang kita masih menggunakan pendidikan zaman dulu ya, yang dimana sistem pembelajarannya adalah teacher centered atau terpusat pada guru. Nah, paradigmanya nih kita rubah nih saat ini. Centernya atau subjeknya dirubah jadi ke murid. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana kita menjadikan kelas itu menjadi teacher, siswa yang menjadi pusat pembelajarannya. Nah, itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, kita sama-sama tahu dalam pembelajaran di kelas itu ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dari motorik, ada visual, ada audio. Tapi meski begitu, Bapak Ibu pasti sepakat hal visual pasti lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau Ibu Mas Rumah gimana? Bu Mas Rumah? Iya, benar sekali, Pak. Kalau ada visual tentu akan lebih mudah ditangkap oleh siswa. Nah, seperti pendapat yang saya dapatkan dari Wiraatmojo dan Sosono Harjo, bahwa daya serap panca indera itu adalah presentasinya paling tinggi. Penglihatan 82%, pendengaran 11%, peraba 3,5%, perasa 2,5%, dan penciuman 1%. Paling tinggi itu ada penglihatan. Nah, berarti kita hubungannya dengan visual nih. Nah, visual tentu kita perlu menghadirkan sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Salah satunya apa? Yaitu media pembelajaran. Nah, saat ini sudah banyak media-media yang tersedia yang bisa kita dapatkan baik gratis atau berbayar. Nah, untungnya pada saat ini kita sudah bisa mendapatkan media-media visual yang bagus tanpa berbayar dan mudah kita akses. Apa itu? Salah satunya adalah portal Rumah Belajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah nih mendengar Rumah Belajar Bapak Ibu? Ayo silahkan komentar di kolom chat atau hidupkan mic-nya. Rumah Belajar Bapak Ibu ada pernah mendengar atau belum sama sekali? Pernah, kata Ibu Saria. Kemudian Ibu Yusma, Pak Rahmat sudah. Oke. Ada yang sudah pernah memanfaatkan Bapak Ibu Rumah Belajar? Silahkan. Sudah pernah ada yang sudah memanfaatkan di kelas? Pak Edi belum? Luk Aru belum? Belum, Pak. Ahmad Rijal pernah
dan pengen membuat medianya. Nah, ini luar biasa nih. Yang penting ada keinginan dulu. Pak Rahmat pernah. Ibu Syari belum. Oke. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu ya. Mengajak Bapak Ibu karena siang ini terlalu kita panas cuacanya dan mungkin ada yang baru bangun karena terlelap tadi. Maklum karena tidur siang. Saya ingin mengajak refreshing sedikit nih. Ice breaking. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Lihat nih di layar. Bisa terlihat nih? Ya, terlihat Pak. Ya, komen aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, Terlihat, Pak. oke. Kalau Bapak Ibu sudah bersuatu, saya jadi hidup. Nah, ini adalah salah satu game nih, Bapak Ibu. Salah satu game yang bisa Bapak Ibu temui di rumah belajar. Ini adalah game buatan salah satu guru yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Itu adalah namanya. Kita buka di sini bentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia pembuat gamenya. Karena ini kebanggaan juga buat Kalimantan Selatan. Ada seorang guru yang memiliki karya luar biasa nih, seperti Pak Denny. Saya ingin mengajak Bapak Ibu. Di sekolah biasanya sampah gimana nih? Ada yang buang ke bak sampah, Pak. ini. Ada yang tahu nih warna-warna sampah ini hijau untuk apa nih Bapak Ibu? Silakan hidupkan. Yang hijau untuk apa nih? Tempat sampah organik, Pak. Ayo, contohnya apa nih Bapak Ibu? Yang hijau. Contohnya daun, ranting pohon, bisa makanan. Apalagi? Roti. Bisa roti sama apel. Bisa. Oke. Ingat ya, hijau ya. Nah, ini lagi kuning. Untuk apa kuning nih? Nah, dia masih mikir nih. Ayo, kuning untuk apa? Plastik kaleng. Oke. Sudah dia menjawab nih kolom komentar. Plastik kaleng minuman. Kata Pak Rahmat kaleng minuman. Lanjut, terakhir warna merah. Merah untuk Tempat apa nih? sampah B3 kayak baterai. Selain itu contohnya apa nih? Yang berbahaya. Bom masuk sini bom. Baterai. Bom masuk. Bahan yang berbahaya kata Pak Rahmat. Bom nggak bisa masuk nih Bu ya, bom. Kita akan bermain sedikit. Setelah ini perhatikan ya Ibu. Ini dia. Kita akan bermain. Silakan hidupkan mic-nya Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Hidupkan mic-nya. Iya, di-on-kan mic-nya Bapak Ibu. Kan aja kita akan bermain. bermain game nih. Pilah sampah. Ada 3 game. Kita pilih salah satu saja nih, pilah sampah. Ayo. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tadi plastik masuk mana nih? Warna kuning. Kuning. Botol. Kuning. Kuning. Ikan. Pulau ikan. Hijau. Ini buah. Hijau. Pisang. Merah kah? Hijau. Bola lampu. Merah. Yakin merah. Oke, karena kaca ya. Ini tadi, kaleng. Merah. Kuning. Yang nih. HP nih masuk mana nih HP nih? Merah. Merah. Udah masuk kantong ya, Bu? Roti. Hijau. Ini kaleng. Kuning. Baterai. Oke, Merah. Habis luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua, Bapak Ibu. Hore. Oke, luar biasa ternyata Bapak Ibu. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu, salah satu game, salah satu media yang bisa Bapak Ibu dapatkan nantinya jika Bapak Ibu berkunjung ke portal Rumah Belajar. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum tahu cara aksesnya. Nah, cara aksesnya Bapak Ibu, ayo silakan di HP atau di laptopnya ketik portal.
portal rumah belajar. Nah, aduh, salah. Apa ini? Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah ada yang buka? Mana nih Bapak Ibu nih? Ayo di kolom chat. Atau hidupkan suaranya. Di portal rumah belajar nih. Sudah. Sudah? Oke. Sudah. Sudah. Yang bagus. Ke dalam nih. Nah, ini dia. Kita Tadi yang ada bilang belum pernah membuka rumah belajar, hari ini semuanya wajib sudah pernah buka. Karena rugi sekali kita sudah diberikan media yang sangat luar biasa, aktif, interaktif. Kita bisa mengajar, mengimplementasikan kurikulum Merdeka di dalam kelas, tapi sayang tidak digunakan. Nah ini Bapak Ibu, salah satu media yang kita bisa bawa ke dalam kelas untuk menerapkan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di mana kita gunakan pertama kali terlebih dahulu. Bapak Ibu geser saja ke bagian bawah nih. Nah, oh ya, di sini Bapak Ibu juga bisa unduh ya. Rumah belajar ini yang mau menggunakan handphone Android silahkan unduh saja, klik di sini. Nah, atau buka langsung di Play Store, ketik rumah belajar, langsung dapat tuh Bapak Ibu aplikasinya. Nah ini Bapak Ibu geser saja ke bawah ya. Nah seperti ini, geser. Nah ini dia fitur utamanya Bapak Ibu lah. Ada 4 fitur dari rumah belajar. Yang pertama kelas maya, yang kedua sumber belajar, yang ketiga bank soal, yang keempat laboratorium maya. Masih ada lagi Bapak Ibu, tidak hanya sampai situ. Nih bagian bawahnya nih, di selengkapnya nih, klik. Nah, masih banyak nih Bapak Ibu. Total ada 14 fitur yang tersedia di rumah belajar. Tinggal kita yang memanfaatkan. Seperti yang saya tampilkan tadi, Bapak Ibu bisa mencari di sini sumber belajar nih. Nah, saya biasanya mencari di sini kalau mencari media yang saya perlukan untuk di kelas di sumber belajar ini. Klik saja, coba sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada banyak fitur di sini Bapak Ibu. Media-media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contoh nih, saya demokan. Bagian menu sebelah kiri atas ini Bapak Ibu. Pada garis 3 ini, klik saja itu. Nah, pada bagian konten web. Nah, ini Bapak Ibu, konten web, pilih yang terpopuler. Coba perhatikan. Nah, ini ada banyak nih media-media yang bisa kita gunakan. Ini saya akan coba contoh lagi satu. Coba jalankan. Ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bisa terbuka jaringan saya pinanya. Sepertinya lelet nih. Tidak bisa terbuka. Bentar. Terbawa-bawa bahasa Banjar masih nih. Bu Mas Rupa. Siapa? Peserta ternyata banyak di luar dari Kalimantan Selatan ya, Bu? Iya, saya juga nge-share dengan teman-teman sama trainer. Ternyata banyak yang ikut. Oh ya, luar biasa. Nah, ini Karena dia. di rumah belajar ya. Mas Rupa nih. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal masuk dulu, kemudian ada menu belajar, ada menu latihannya. Jadi siswa itu bisa, kita tidak selalu kita yang menyampaikan materi itu Bapak Ibu, tapi kita bisa menyampaikan konsep materi itu dengan menghadirkan media ini seperti ini ke dalam kelas kita. Nah, tinggal dia membuka, lalu dia Apa belajar. itu ekosistem? Kita sambil bermain, Ekosistem sambil belajar. adalah interaksi antara makhluk hidup Ya, Bapak dengan. Kemudian juga ada menu latihannya juga. Jadi kita tidak repot-repot lagi membuatkan soal. Misalnya contoh nih. Nah, kita beri nama nih. Kemudian sekolah SDN 1 Hilir Muara misalnya. Oke. Nih saya coba jawab sembarang ya misalnya Bapak Ibu. Pintar. Nah, pintar. Kemudian ini misalnya sembarang. Oh, betul lagi. Asal jawab betul ternyata. Coba lagi. Misalnya lagi. Oh,
Oh, kalau salah seperti Jawaban kamu masih misalnya rawa nih. pintar. Betul lagi. Misalnya lagi. Pintar. Nah, bentar. Kita sampai Pintar. akhir kan dulu. Nanti bagian akhir ada. Nah, ini dia sertifikatnya nih Bapak Ibu. Biasanya anak-anak yang tertarik nih jikanya ada mendapatkan progres nilai, bahkan dapat sertifikatnya. Nanti hal ini bisa kita bawa tidak hanya dalam kelas, kita juga bisa membawanya dalam diskusi di grup chat Bapak Ibu. Tinggal kita bagikan linknya saja nih. Link di atas ini Bapak Ibu. Tinggal kita bagikan link ini. Bagikan ke grup chat. Dan mereka bisa masing-masing membuka melalui handphone di rumah mereka masing-masing. Jadi seperti itu ya, mungkin Bapak Ibu. Bu Mas Rupa, sepertinya sampai Pak. Iya, Bapak. Oh, sudah ya. Ya. Keren ya, Bapak Ibu ya. Keren kan di rumah belajarnya macam-macam. Tadi yang dicontohkan Pak Junaidi adalah termasuk game ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. betul Bu. Game interaktif, visualnya dapat, terus interaktifnya dapat, visualnya, audionya juga ada. Nah, luar biasa media pembelajaran yang ada di rumah belajar. Dan penampilan saya suka desain-desainnya juga di rumah belajar tersebut. Sebagai tambahan Bu Mas Rupa, itu Ya. tersedia mulai dari PAUD hingga SMA ya Bapak Ibu, kontennya itu. Oh, luar biasa. Iya. Jadi kita tinggal pilih aja ya, Pak ya. Betul. Mau kelas berapa, kita cari di rumah belajar, maka akan tersedia. Iya, Nah, betul. Sebenarnya masih tersedia banyak di rumah mau belajar. disampaikan nih, tapi berhubung waktunya tersedia sedikit, jadi mungkin itu Iya. saja. Yang tidak perlu banyak, yang penting ada sedikit didapatlah dari Bapak Ibu. Ya. Biar Terima kasih, bikin Bu Mas Rupa. penasaran, Pak. Ya, betul, biar penasaran. Ya, tanggal 25 nanti kita buka apa? Kita akan perdalam bahas lagi. detailnya. Iya, perdalam Siap. lagi. Apa ini langsung pertanyaan bagaimana ya, Bapak? Kita langsung. Bapak Ibu, apa yang ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Taufik mengenai rumah belajar? Nah, mungkin 1-3 penanya akan saya bacakan. Bisa di raise hand atau di kolom chat. 3 penanya. Ya. Ini dari Pak Khairul Hafiz, Pak Junaidi. Langkah-langkah pembuatannya. Wah, ini pengen buat konten sudah nih. Berat ini. Enggak sih, enggak berat sebenarnya. Enggak berat, Bapak Ibu. Tenang aja. Sebenarnya langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu ya. Kemudian kita harus tahu konsepnya dulu, konsep materinya yang akan kita buat. Itu loh yang kita harus tahu dan harus kita miliki. Yang ketiga, kita harus memiliki akun belajar. Sehingga kita bisa menguploadnya ke rumah belajar, portal rumah belajar. Syarat jadi konten kreatornya apa Pak? Tidak ada syarat, yang penting diri. Keren. Kalau yang untuk upload ya, kalau untuk siswa hanya bisa mengakses, membuka media-medianya. Apakah soal yang di sana, Ibu Sari ada yang bertanya, apakah soal yang di sana hanya dibuat oleh rumah belajar? Apakah kita bisa membuatnya? Bisa. Bagaimana membuat soal dengan matematika? Ya, bisa boleh itu. sekali. Bu Surabaya? Ya, saya matematika, Ibu. Bisa. Sangat boleh sekali, boleh mengupload sendiri juga di rumah belajar. Dan itu yang kami harapkan, guru-guru, Bapak Ibu guru semuanya, kami berharap ada membuat suatu karya dan dibagikan ke rumah belajar. Sehingga karya itu tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi dinikmati oleh guru-guru yang lain. Begitu ya. Benar sekali, luar biasa. Sepertinya banyak peserta yang tertarik bagaimana cara membuatnya. Mungkin nanti pelatihan yang bagaimana Bapak nih Ibu, Pak Taufik. Bapak Ibu ini yang tidak tahu Bapak Bu Mas Rubah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu cara membuatnya, tahun depan ikuti apa Bu? Pembatik. Pembatik. Nah, itu dia. Bapak Ibu tahun depan ikuti pembatik. Pembatik itu adalah salah satu yang diadakan oleh rumah belajar juga Bapak Ibu. Bapak Ibu buka di rumah belajar, bagian bawah fitur tambahan, ada menu fitur namanya pengembangan diri.
Nah, ketika Bapak Ibu klik itu akan masuk ke website Simpatika. Itulah pembatik, disitulah kegiatan pelatihan pembatik Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dari level 1 akan belajari mengenai literasi numerasinya dalam TIK. Kemudian level 2-nya akan diajari mengenai mengimplementasikan dalam pembelajaran. Level 3 akan diajari membuat karya yang seperti tadi Bapak Ibu. Banyak, tidak hanya seperti yang saya tampilkan tadi, banyak lagi konten-konten yang bisa kita buat, kita kreasikan. Dan di level 4 nanti Bapak Ibu akan diajak berkolaborasi dan berbagi. Demikian Bu Mas Rupa. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Ini banyak sekali yang tertarik, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Terus nanti kalau login-nya itu Bapak ya tinggal mengikuti aja ya Pak Topik, ya mengikuti arahan dari rumah belajarnya ya. Betul Bu. Navigasi. Sekarang bahkan bisa menggunakan belajar ID. Jadi manfaatkan Bapak Ibu ya akun belajar ID-nya. Belajar ID. Suara Ibu Mas Rupa termute. Untuk yang di bawah Kementerian Agama mungkin menggunakan apa Pak? Gmail aja ya Pak ya? Iya. Khusus Kementerian Agama itu karena memang belum support kali. Tapi ikuti pembatik ya Bapak Ibu. Nah, itu ikuti pembatik, nanti Bapak Ibu akan menjadi konten-konten kreator. Seperti saya dan Pak Taufik. Ada satu plusnya lagi ketika ikuti pembatik Bu. Apa itu Bu? Apa itu, Setiap Pak? level dapat apa Bu? Setiap level kita dapat apa? Dapat Sertifikat apa? ya Bu? Iya. Sertifikatnya nggak 32 JP Pak ya, lebih ya Pak ya? Lebih malahan. Lebih malahan. Bahkan setiap level ya Bapak Ibu dapat sertifikat. Langsung dari Pusdatin ya Pak ya? Betul. Nih yang ibu-ibu yang kesulitan mendapatkan sertifikat, pokoknya tahun depan jangan ragu-ragu lagi ikut pembatik. Ya. Benar sekali, luar biasa support dari Pak Taufik untuk memotivasi para peserta webinar kali ini untuk mengikuti pembatik. Baiklah, terima kasih Pak Taufik telah memberikan materinya yang luar biasa tentang sosialisasi rumah belajar dan telah menjawab pertanyaan para peserta walaupun tidak seluruhnya karena waktu juga terbatas. Karena nanti akan lebih detail pada tanggal 25 insya Allah memperingati Hari Guru Nasional dan Ulang Tahun IGI. Baiklah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah dari saya sendiri Bapak Ibu. Dari saya sendiri. Suara Ibu termute. Maaf, mungkin seharusnya saya setelah Pak Hairullah ya blok ya, tapi tidak apa-apa. Saya akan share screen. Materi saya adalah tentang pemanfaatan Canva. Kali ini saya akan membeli submaterinya adalah membuat header blog dengan Canva. Saya share screen dulu. Jadi ini fungsinya nanti Bu untuk berhubungan Bu ya dengan sangat pembuatan Google Sheet dan juga blog ya Bu. Iya, dan ini nanti Bapak Ibu bisa kan dalam Merdeka Mengajar itu ada namanya profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada namanya Pak bukti karya ya Pak Topik. Betul. Bukti karya ya. Nah, bukti karya itu tuh bikin konten ya Bapak Ibu. Untuk menjelaskan, memaparkan, bisa dibikin video. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kalau bikin video menggunakan apa Bapak Ibu? Aplikasinya apa? Pernah menggunakan video? Bisa ditulis di kolom chat. Animis luar biasa, Bapak Benri Irawan luar biasa. Sudah tingkat berapa nih Bapak Animis? Luar biasa. Selain Animis, siapa lagi Bapak Ibu? Membuat video, Bapak Ibu pernah membuat video? KineMaster luar biasa. KineMaster juga sangat navigasinya juga sangat mudah dimengerti, dipahami.
Nah, kali ini saya ingin memaparkan, oh Camtasia, iya benar Camtasia juga luar biasa. Ini berbayar kan KineMaster ini, kalau masih ada watermarknya, menghilangkannya juga berbayar. Nah, PN, iya benar, PN benar. Wah ini banyak konten kreator sepertinya nih Pak Taufik pesertanya, karena waduh ada animis luar biasa. Wah, ini kira-kira Bu, beliau juga ikut lomba ini, yang BTKIP. Iya, saya seperti familiar sepertinya. Iya. Animis tugas, keren nih. Para pihak Animis untuk tugas selama CGP, luar biasa. Iya. Oh, Adobe. telat daftar. Wah, Bapak. Banyak kesibukan, Bapak. Oke, kali ini saya akan mungkin sosialisasi saja. Ini, kenapa ini ya? Sebentar ya, ada share screen saya yang... Hari ini saya akan membahas tentang Canva. Ada yang tahu Canva? Canva itu sangat terkenal ya, Bapak Ibu ya. Canva itu adalah salah satu aplikasi desain yang luar biasa dari Australia dan tidak berbayar untuk premium. Nah, kalau mungkin aplikasi-aplikasi lain ya Bapak Ibu berbayar ya untuk menghilangkan watermark-nya. Nah, kalau di Canva itu tidak bayar asalkan kita adalah seorang tenaga pendidik. Mungkin sudah ada yang Canva-nya Canva untuk guru Indonesia atau bahasa Inggrisnya itu Canva for Education-nya mungkin sudah aktif akunnya. Nah, ini semuanya semuanya premium ya Pak Ibu. Nah, ini dari Ibu Dewi Murtiningsih, Canva Simple and Free via akun belajar. Benar, Canva kerjasama sekarang dengan akun belajar.id. Dulu waktu saya pertama kali mengikuti Canva itu, saya harus daftar dengan menunggu approve 40 jam, Bapak Ibu. Itu pun bisa lebih 40 jam. Nah, sekarang mereka secara resmi mengumumkan bahwa Canva bekerjasama dengan akun belajar dan akun ig.or.id. Nah, yang punya akun IG juga cepat di-approve-nya, Bapak Ibu. Tidak bertele-tele, harus mengupload bukti kita sebagai tenaga pendidik seperti dulu. Sekarang tidak. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang membuat header block dengan Canva. Nah, header block. Jadi Canva itu tidak hanya header block, membuat PDF pembelajaran juga bisa, membuat LKPD juga bisa, membuat interaktif juga bisa, membuat situs web juga bisa. Nah, membuat papan tulis saling sharing juga bisa, banyak sekali. Nah, kali ini saya akan membuat header block dengan terlihat Bapak Ibu layar saya? Terlihat, Bu? Terlihat? Oh, iya. Nah, ini dia, membuat header block dengan Canva. Di sini Bapak Ibu suka menulis atau sudah punya blog? Ada yang sudah punya blog Bapak Ibu? Sekarang kita lagi mencanangkan literasi ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus konten berbau blog itu sudah punya. Nah, ini kita membuat header blog dengan Canva. Mungkin yang lebih detail tentang blog nanti akan disampaikan oleh Pak Hairullah. Nah, ini membuat header blog dengan Canva. Nah, ini perkenalan nama saya. Nah, ini nama saya. Saya dulu juga SRB tahun 2021. Nama saya Mas Rupa SPD. Saya berdinas di Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya juga sebagai instruktur nasional Sagu Sapa. Sagu Sapa ini adalah satu guru satu Canva yang di bawah kanal pelatihan Ikatan Guru Indonesia. Saya juga instruktur nasional Sagu Sata. Sagu Sata ini apa? Satu guru satu buku digital, ini di bawah kanal IG Ikatan Guru Indonesia juga, lalu saya sahabat rumah belajar, dan juga saya fasilitator daerah Kementerian Agama Republik Indonesia.
Kabupaten Kota Baru, dan ini saya juga trainer kuisis dan trainer kelas poin. Oke, baiklah, kita ke pembahasan apa sih itu header block. Apa itu header? Header itu adalah berarti dari kata head yang artinya kepala dan penambahan er di belakangnya bermaknai mengepalai. Berarti ini yang paling pertama dilihat seseorang ketika ingin mencari suatu informasi pada mesin pencarian, lalu mereka ingin mengklik. Nah, lalu masuklah ke blog kita. Lalu yang pertama kali mereka lihat adalah tampilan header kita. Bagian itulah yang menggambarkan totalitas sebuah blog secara utuh, karena pada bagian itu terletak titel, judul, dan deskripsi blog. Fungsinya apa? Ya tadi Bapak Ibu ya, sebagai mahkota sebuah blog. Itu sudah visual pertama yang dilihat oleh para pencari informasi di mesin pencarian Google Chrome dan lain sebagainya. Ketika melihat langsung, wow keren banget nih, tampilan utama dari blog orang tersebut. Tentu mereka juga menarik untuk membacanya. Nah, ini fungsi headernya itu. Lalu selanjutnya adalah, nah ini dia header blog dengan Canva. Nah, mungkin Bapak Ibu yang memiliki hobi desain, nah ini bisa mendesain sendiri header blog Anda. Nah, pertama ya adalah ukuran headernya harus sesuai template yang Bapak Ibu pilih. Biasanya yang untuk header basic, untuk blog basic biasanya ukurannya itu weight-nya 980 pixel dan height-nya adalah 180 pixel. Lalu langkah kedua adalah membuka aplikasi Canva. Nah, mungkin sini sudah banyak yang mengenal Canva, lalu membuka aplikasi Canva, lalu bukalah aplikasi Canva selanjutnya, pilih buat desain. Nah, ini bisa dilihat di layar, buat desain. Setelah buat desain, baru Bapak Ibu pilih ukuran khusus. Ukuran khususnya tadi adalah 980 dan 180 pixel. Lalu maka muncullah nanti ke lembar kerja kita. Nah, lembar kerja pada Canva. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk menulis judulnya. Nah, biasanya kita lupa kalau saat kita ingin mendesain di Canva, kita lupa untuk membuat judul dari blog tersebut, membuat judul lembar kerja kita. Nah, kita buat judul dulu di sini di pojok kanan, lalu kita akan mendesain. Nanti setelah ini kita akan coba langsung ke aplikasi Canva-nya untuk praktek sedikit. Lalu selanjutnya setelah mendesain sesuai keinginan kita, selanjutnya adalah, nah sudah kita simpan ya Bapak Ibu. Nah tadi kan kita mendesain nih, lalu kita desain, lalu kita simpan. Simpannya kita klik bagikan, nanti akan muncul unduh. Nah baru Bapak Ibu klik unduh. Setelah tersimpan di file laptop Bapak Ibu, nah selanjutnya adalah ini kita buka blog kita. Nah blog misalnya blogger ya, blogger kita buka. Setelah kita buka blogger kita cari ini yang namanya tata letak. Nah, tata letak. Secara cari tata letak, kita cari itu namanya header. Nah, setelah header kita edit. Setelah edit, maka muncullah layar seperti ini. Nah, ini. Nah, konfigurasi header. Nah, unggah gambar yang telah kita desain tadi dan tersimpan di laptop, kita unggah dengan bisa menggunakan URL gambar atau upload gambar dari komputer. Kalau upload gambar dari komputer, Bapak Ibu bisa pilih file atau choose file. Kalau bahasa Inggris ya nanti perintahnya setelah pilih gambar, dan gambar pun terunggah di blog ini, maka pada bagian penempatan gambar nanti, pastikan Bapak Ibu memilih selain judul dan deskripsi. Nah, agar judul dan deskripsi blog bisa tersembunyi di dalam gambar. Dengan kata lain, gambarnya terlihat Bapak Ibu, tidak posisinya di belakang layar. Seperti itu. Setelah terupload, terunggah, maka langkah terakhir adalah menyimpan perubahan tersebut pada blog. Nah, setelah tersimpan, Bapak Ibu bisa
membuka blognya kembali atau merefresh, maka akan terubah semua. Headernya akan berubah menjadi header sesuai desain Bapak Ibu yang buat. Oke. Untuk secara teori seperti itu Bapak Ibu, saya akan praktekkan di Canva. Nah, pertama tadi adalah ini terlihatlah Bapak Ibu. Terlihat, Bu. Dashboard Canva. Ini dashboard Canva lah, Pak? Ya, dashboard Iya, Canva. betul. Ya. Betul, Nah, Bu. ini dashboard Canva. Dashboard Canva-nya selanjutnya ini ada buat desain. Nah, tadi kan arahannya pertama buat desain lalu kita pilih ukurannya, ukuran khusus. Nah, kita klik ukuran khusus, tadi 980 dan sini 180 pixel. Buat desain baru. Nah, sangat mudah ya Bapak Ibu yang menggunakan Canva pasti pernah menggunakan seperti ini. Bu, Mas Rupa, mungkin tadi Iya. ada yang terlewat. Bapak Ibu mungkin ada Iya. belum tahu cara mengaksesnya. Kalau melalui apa? Laptop. Ya, oh iya, siap. Saya terlalu semangat sampai terlewat-lewat. Oke, pertama Bapak Ibu yang belum mendownload ya. Nah ini mesin Google Chrome ya, Google Chrome kan. Terlihatlah Bapak Junaidi. Ya, terlihat Bu. Atau tertimpa. Nah Bapak Ibu tinggal cari di mesin pencarian Bapak Ibu canva.com. Masih tampilan Canva, Bu? Oh ya, berarti terlapis sebentar. Ulun close dulu. Share screen. Oke, saya ulang share screen-nya. Oke, share. Nah, terlihat Pak? Ya. Halaman pencarian Google. Ya, terlihat. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini canva.com. Setelah itu kita enter, maka akan keluar. Saya ini sudah masuk ke Pak. Desktop, sebentar saya keluar dulu. Saya pindah dulu. Kalau sudah terdownload dan masuk ke desktop komputer Bapak Ibu, malah lebih mudah untuk mengaksesnya. Dia langsung. Saya keluar dulu, kayak ambil mana ini? Saya logout dulu. Ini masih terlihat apa nih Pak? Sudah di Canva. Oh, Canva. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengakses lewat Google Chrome, Bapak Ibu tinggal klik aja ya di mesin pencariannya tersebut, canva.com. Nah, nanti dia akan otomatis ke halaman beranda canva.com. Canva.com. Nah, seperti ini. Nah, ini ada paling atas ini kita klik. Nah, karena saya sudah mendownload, maka dia otomatis langsung masuk ke dashboard atau akun saya. Kalau belum, Bapak Ibu bisa mendaftar dulu ya untuk mendapatkan Canva untuk pendidikan. Seperti itu. Untuk mengetahui Canva kita itu pendidikan atau masih basic, Bapak Ibu bisa melihat di pengaturan. Di pengaturan. Nah, di pengaturan sini ada namanya penagihan atau paket. Misalnya kita coba. Nah, ini. Kalau kita klik di penagihan dan paket, terus ini ada Canva untuk pendidikan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah resmi menjadi mengikuti Canva for Education. Maka semuanya adalah premium. Kalau orang luar, Bapak Ibu bayar untuk
menjadi premium. Kita gratis. Lagi kita menggunakan akun belajar.id. Oke, kita lanjut ke desain tadi ya. Ini adalah tampilan Canva. Kita bisa ke beranda. Nah, beranda tadi, langkah pertama adalah buat desain. Nah, buat desain, terus ukuran khusus. Tadi 980 dan 180 pixel. Nah, ini dia. Nah, ini untuk header block-nya. Nah, ini dia. Ini header block-nya, Bapak Ibu bisa mendesain dengan memanfaatkan fitur-fitur yang berada di sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, ini ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, foto, gaya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya untuk mencari latar belakang nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu malas desain juga, di sini ada template-nya Bapak Ibu. Nah, template-nya bisa kita cari pendidikan. Kita ulang dulu. Template-nya adalah background. Nah, ini sepertinya sinyal. Oh iya, salah satu dari Canva ini harus terhubung dengan internet. Nah, kalau tidak terhubung dengan internet, maka tidak bisa mencari template-template rekomendasi. Oke. Saya coba desain sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kalau desain bisa ambil di sini. Misal, nah, saya pengen dedaunan misalnya. Daun-daun saya. Mudah ya Bapak Ibu, apalagi yang sudah menggunakan Canva untuk project-projectnya atau konten-kontennya, bisa saja. Nah, ini untuk elemen-elemen yang dapat membantu, bisa dipakai di sini. Atau mau menggunakan abstrak, bisa di elemen. Elemen ini adalah membantu Bapak Ibu untuk menemukan aset-aset yang Bapak Ibu inginkan untuk mendukung desain konten Bapak Ibu. Nah, sembarang aja. Nah, bisa diatur. Terus di sini ada posisi. Posisi bisa mundur. Nah, cantik ya Bapak Ibu. Iya, bisa. Ini adalah sesuai dengan karya seni Bapak Ibu. Tes. Oke. Misal saya mau nulis di sini. Nah, di sini ada teks. Teks di sini adalah judul dari header Bapak Ibu. Kita ambil teks, kita ambil tambahkan judul. Kita besarkan, tinggal tarik-tarik seperti ini saja, sangat mudah navigasinya. Misal saya adalah guru matematika, berarti tergantung ya ini Bapak Ibu, misalnya blog Ibu tentang kuliner, terserah itu, atau tentang pendidikan, bisa. Saya matematika inspiratif. Nah, di sini bisa dituliskan blognya. Terus fontnya terlalu biasa, maka bisa kita ganti fontnya yang ada rekomendasi di sini. Nah, seperti ini. Terus ini latar belakangnya terlalu apa? Terlalu biasa. Bapak Ibu bisa cari di elemen lagi ya, atau Bapak Ibu ganti warnanya, bisa ganti menggunakan nih. Ada warna, terus mau cari warna pastel. Bisa. Ini contoh saja ya Pak Ibu ya. Nah, seperti inilah mulai dari ukuran headernya, penggunaan elemen-elemen asetnya. Misal di sini pelajar. Nah, Ibu untuk mendesainnya seperti apa? Matematika inspiratif. Oke. Nah, ketika kita sudah mendesain, Bapak Ibu ini sudah selesai misalnya nih ya. Sudah selesai, kita mau menyimpan. Nah, maka sini kita bisa klik bagikan. Setelah dibagikan, lalu kita unduh. Nah, unduh. Unduh PNG, terus kita unduh. Nah, ini akan tersimpan di laptop kita. Oke. Nah, lalu kita ke blog kita ya, Pak Ibu. Nah, blog.
blog. Dulu ini sedikit bocoran sharing. Dulu saya tuh nggak bisa bikin artikel-artikel seperti itu karena saya sangat eksak, jadi tidak bisa mengarang. Karena ikut pembatik, saya diarahkan untuk selalu menceritakan kegiatan apapun kegiatan praktek baik Bapak yang saya lakukan dalam mengajar. Nah, jadi bagaimana cara menceritakannya? Lewat blog. Bagaimana cara berbaginya? Lewat blog. Benar seperti itu Bapak Taufik. Benar sekali, Bu. Di pembatik kita Harus diajarkan cerita. mulai dari membuat konten hingga bagaimana konten itu kita ceritakan dan bisa dibagikan kepada orang-orang. Hingga jadi Ya, apa yang kita dapatkan itu tidak hanya untuk kita, tapi bisa dirasakan oleh teman-teman kita di semua luar orang. sana. Iya, benar sekali. Nah, kita lanjut. Tadi sudah saya simpan di file. Lalu kita buka blogger kita. Nah, blog kita. Nah, kita buka blog kita, Bapak Ibu. Nah, kita mau mengganti header kita. Jadi setelah masuk ke blog, kita mau ngedit blog kita masuk ke tata letak. Tata letak. Ini Nah, demo dulu, Bu, ya. Untuk teknik pembuatan blognya nanti sama Pak Heru, Bu, ya, ya. nanti sama demo menguploadnya. Ya, jadi Ini penasaran. terlihat lah Bapak. Kita penasaran nih, guru-guru kan. Ya. Nah, ini demonya saja. Nah, jadi tata letak nanti ke tajuk sini. Tajuk ada header. Nah, header lalu diedit. Nah, saya sampai jam berapa ya Pak Taufik ya? Sebentar lagi ya? Ya, Sekitar sampai 15. 15.30. Ya. Nah, setelah tata letak ini tergantung template-nya Bapak Ibu ya. Nanti secara jelas akan secara rinci dijelaskan oleh Pak Hairullah. Template-nya bisa ganti-ganti. Nah, ini template secara basic aja. Nah, kita edit sini header-nya. Nah, terus kita ganti. Nah, ini choose file. Tadi ada choose file. Kita mau upload gambar dari komputer. Kita pilih file. Mana tadi ya? Tersimpan di mana ya? Oh, ini dia. Nah, kita open lalu akan muncul seperti ini. Matematika inspiratif. Lalu seperti apa? Kita simpan deh. Jangan lupa untuk penempatan gambarnya adalah selain judul dan deskripsi. Ya, kalau di balik judul mungkin tidak terlihat. Selain judul dan deskripsi, lalu disimpan. Sesukan agar simpan. Kita simpan ya. Kita simpan. Di sini juga kita simpan nih di luar ininya. Nah, simpan. Lalu kita lihat blog apakah sudah semoga berhasil nih. Sinyalnya tidak. Nah, ini header-nya Bapak Ibu. Nah, teret. Ini sederhana ya, nanti sesuaikan Bapak Ibu mau desainnya seperti apa, mau foto Bapak Ibu ditaruh situ bisa. Seperti itu. Nah, sudah teraplikasi ke blog masing-masing. Mungkin seperti itu saja Pak Taufik untuk pembahasan header menggunakan blog menggunakan Canva. Saya ambil alih nih jadi pembawa acara. Gantikan Bu Mas Rupa. Tadi luar biasa ya sudah disampaikan oleh Ibu Mas Rupa nih. Proses bagaimana membuat konten media dalam hal ini adalah header blog. Pokoknya nanti kita akan berkaitan semuanya dari awal, mulai dari awal hingga akhir. Untuk media tadi kan bisa menggunakan rumah belajar untuk IKM. Kemudian nanti implementasinya di dalam kelas yaitu bisa menggunakan blog maupun Google Site, di mana konten-kontennya kita memanfaatkan Canva yang mana diajarkan oleh Ibu Mas Rupa tadi. Tapi dalam hal ini terkhusus kita diajarkan membuat headernya dulu. Karena header itu seperti kata pepatah, kalau wanita itu mahkotanya rambut ya Bu Mas Rupa. Nah, Yes, kalau blog, baik blog atau Google Site, header itu adalah mahkotanya.
Kenapa? Karena ketika kita pertama kali membuka website, membuka Google Site, membuka blog, pasti yang dilihat ada header-nya dulu. Ya, Benar, itu benar. adalah jalan awal kita agar orang tertarik membuka site, membuka blog kita. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Bu. Ada sekitar Siap, 5-10 menit lagi. Yang mana setelah ini nanti akan disambung oleh Pak Hairullah. Tapi mungkin sebelum sambung kita akan break sebentar karena sudah mendekati ajan asar. Kita masuk ke sesi pertanyaan terlebih dahulu. Tadi ada yang bertanya dari Ibu Sari Arbayanti. Bu Mas Rupa. Kata beliau, pertanyaan beliau, harus Ya. daftar dulu Canva-nya atau bisa langsung masuk, Bu? Harus punya akun Canva, Bu. Jadi download dulu Canva-nya. Itu masih basic. Nah, nanti karena Ibu seorang tenaga pendidik, bisa mendaftar Canva untuk pendidikan. Menggunakan akun belajar.id atau akun dari IG. Gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan, Bu Mas Rupa, apa bedanya akun basic dengan akun for education atau akun pendidikan tadi? Ya, benar sekali. Kalau akun basic itu memori tersimpan pun masih sedikit, serta template-template yang tersedia juga tidak sebanyak dari premium, Bapak Ibu. Nah, dan Betul. fasilitasnya pun kurang sebanyak premium. Nah, kalau premium penyimpanannya sampai 15 GB ya rasanya, Pak ya? Ya. Tanpa ini. Oh, jadi berarti berhubungan dengan penyimpanan, Bu ya. Nah, itu Ya, Bapak Ibu. premium. Kemudian tadi disebutkan bahwa menggunakan for education kita bisa mengakses template-template yang semestinya berbayar, Bu ya. Tetapi kita di sini ya, kita benar mengaksesnya sekali. gratis. Gratis karena kerjasama antara Canva dengan dunia pendidikan. Dan itu ketika template itu masuk, langsung terupdate setiap, kan itu template-nya dari luar misalnya Bapak. Jadi langsung terupdate seperti itu. Oke, luar biasa nih. Otomatis. Makin tertarik saya nih kalau mendengar hal-hal yang berbau berbayar tapi kita Gratis. dapat gratis ya. Benar sekali, gratis. Mungkin bisa didemokan, Bu. Bagaimana sih sebenarnya yang tampilan yang bedanya yang template berbayar Bedanya sama yang basic. ya basic, rasanya ada logo apa tuh? Logo apa yang mahkota-mahkota gitu ya? Iya, seperti itu. Kalau biasanya basic itu dia ada tulisan Canva-nya seperti aplikasi lain juga. Kalau tidak premium pasti ada watermark seperti itu untuk Nah, desain-desain yang bagus. Nah, kalau premium tidak ada watermark. Biasanya ada tulisan edu di elemennya, Bapak. Ada tulisan edu. Berarti itu gratis sudah. misalnya kita, Bu, belum bisa mendaftarkan, belum bisa mengajukan menjadi Canva for Education. Apakah ada cara lain, Bu, agar kita bisa dapat mengakses template-template yang pro tadi atau yang berbayar tadi, Bu? Dulu itu kami, Bapak, sebelum ada kerjasama antara Canva dengan akun belajar.id, itu memang banyak keluhan tenaga pendidik yang belum di-approve, mungkin karena mereka kabur, tidak jelas dalam mengupload bukti mereka seorang guru. Jadi dulu itu kami bikin link dengan kerjasama dengan Ibu Pipit. Jadi manajer dari Canva for Education untuk Indonesia itu adalah Ibu Pipit. Beliau memberikan link siapa saja yang belum di-approve seperti itu. Bisa dibantu melalui beliau untuk di-approve. Tapi setelah kerjasama dengan akun belajar mungkin sudah 1 bulan ya. Kira-kira kurang lebih baru 1 bulan kerjasamanya dengan akun belajar. Mungkin sudah bisa di-approve dalam waktu 10 menit. Mungkin coba saja apa itu. Oke, baik. Selain itu katanya Canva itu ada sesi kelasnya ya, Bu? Seperti apa, Pak? Ada kelasnya ya, kelas-kelasnya ya? Misalnya kita membagi kelas. Oh, dalam bikin kelas LMS seperti itu Kak integrasinya? Ya. Maksudnya ya. Wah, itu nanti kalau ada pertemuan berikutnya nih kita akan sharing. Betul. Jadi Bapak Ibu ada sedikit bocoran nih untuk pertemuan akan datang. Jika Bapak Ibu masih kesulitan mengakses Canva for Education, ada cara kedua sebenarnya
jika ingin mendapatkan akses template-template yang pro tadi. Itu cara kedua ini nanti akan kita bahas mendalam lagi pada saat pelatihan sesi yang kedua pada bulan apa Bu? Iya. November ya? Insya Allah. November pada Hari Sebulan Guru lagi. Nasional. Iya. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke sesi ketiga nih. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya. Pak Kuadri, apakah Pak Kuadri setelah ini atau Bapak Herul ya? Tadi berhubung Pak Kuadri ada kesibukan, kalau sesi jam 4:30 ya? Pak Hairullah dulu, Pak. Oke, siap. Baik, kita akan masuki sesi ketiga. Karena di sini sudah azan asar, mungkin kita perlu break sebentar ya Bapak Ibu. Kita akan break sekitar 15 menit sambil kami tim Pak Hairullah juga mempersiapkan bahannya untuk presentasi. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kita break sebentar. Kita akan kembali lagi setelah 15 menit. Saat ini pukul 3.20, berarti kita akan kembali pada pukul 3.35, 15.35.